firman Tuhan dari Matius 5 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan, kita semua menyimak melalui Alkitab kita. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu di Care Group ada salah satu teman dekat yang mengatakan, Pak Pendeta, beberapa minggu terakhir ini kelihatannya firman Tuhannya keras, menampar, menegur. Kapan kita dengar firman Tuhan yang memberkati, Pak Pendeta? Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya agak sedikit tawa sambil menyampaikan ini. Karena kalau si ayah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan mengikutinya, si ibu dan si anak-anak akan diberkati. Kalau si suami mendengarkan firman Tuhan kali ini dan mengikutinya, si istrinya akan diberkati. Kalau si istri mendengarkan firman Tuhan hari ini dan mengikutinya, si suami akan diberkati. Banyak sekali berkat di dalam firman Tuhan ini. Mari kita gali bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Semua ini di dalam konteks Tuhan kita menginginkan kita semua untuk hidup kudus. Itu tadi seperti yang kita dengar di minggu lalu. Bukan hanya sekedar pemberitahuan dari Tuhan, tetapi adalah perintah dari Tuhan. Minggu kemarin kita lihat Imamat 20, di situ Tuhan mengatakan kuduskanlah, kuduslah kamu. 1 Petrus 1 sama juga, hendaklah kamu menjadi kudus, kuduslah kamu. Begitu kerasnya perintah Tuhan mengenai kekudusan ini, kita melihat di Alkitab ada hukuman-hukuman bagi mereka yang melanggar perintah Tuhan ini. Yang jelas hukumannya adalah Imamat 20 katakan mati. Imamat 20 ayat 3 katakan Tuhan sendiri akan menentang dan melenyapkan orang yang melanggar perintah ini. Imamat 19 katakan nyawa orang itu harus dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita juga sudah mengetahui mengenai kekudusan. Firman Tuhan di Imamat 20 ayat 26 menunjukkan sesuatu yang kudus, orang yang kudus adalah orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari orang-orang lain. Untuk dijadikan milik Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kudus itu penampakannya adalah seperti ini. Kalau orang itu sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia, maka si yang bersangkutan dipisahkannya adalah berdasarkan firman Tuhan, akan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Taat pada firman Tuhan itu. Dijadikan milik Tuhan artinya orang yang bersangkutan percaya pada Tuhan. Percaya pada Yesus. Sudah lahir baru, Roh Kudus ada di dalamnya. Dibandingkan dengan orang yang tidak kudus, mereka adalah bagian dari dunia yang sama dengan dunia. Mereka tidak tahu firman Tuhan, atau kalau ada di antara mereka yang tahu firman Tuhan, mereka tidak taat pada firman Tuhan. Milik dunia artinya adalah mereka percaya pada ilah-ilah dunia. Mereka percaya pada uang, mereka percaya pada manusia, mereka percaya pada jabatan, mereka percaya kepada kedudukan. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Adapun orang-orang yang dikatakan kudus tadi oleh Tuhan, atributnya adalah yang ada di dalam orang-orang itu, yang datangnya dari iman kepada Tuhan, adalah anggota umat Allah, dihibur oleh Allah. Allah akan memenuhi janji yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kudus tadi. Dipuaskan oleh Allah, Allah akan mengasihani mereka. Dan juga Allah akan
Mengenal orang itu secara intim dengan Allah, menaruhkan Roh Kudus-Nya di dalam orang-orang yang kudus ini. Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anak Allah, anggota umat Allah. Berhenti dulu di sini. Kalau bukan anggota umat Allah, dia bukan orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ada orang yang mengatakan saya adalah anak Allah, saya adalah orang kudus. Tapi gereja saya seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu lagi di tempat lain, seminggu lagi di tempat lain. Dia nggak punya keanggotaan gereja. Dia bukan anggota gereja Allah. Bisa kuduskah orang seperti itu? Kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kesimpulannya, nggak bisa kudus orang yang seperti itu. Harus ada di gereja lokal. Harus menjadi anggota gereja. Harus menjadi bagian pelayanan gereja. Itu kekudusan yang diminta dalam hal anggota tubuh Yesus. Orang kudus adalah orang yang akan menerima upah nanti pada saatnya, yaitu kehidupan yang kekal. Dan orang itu yakin sepenuh-penuhnya bahwa keselamatan itu adalah miliknya. Siapa yang tidak yakin keselamatan itu adalah miliknya, mereka bukan orang kudus menurut firman Tuhan. Dan juga orang kudus seperti yang sudah kita lihat di khotbah yang lalu adalah mereka yang di dalam perbuatannya sehari-hari hanya bergantung pada Allah. Bersedih hati, rendah hati, rindu melakukan kehendak Allah. Mengasihani orang lain, murni hatinya. Membawa damai di antara manusia, dianiaya karena melakukan kehendak Allah dan tahan. Dan karena Allah, mereka tahan untuk dicela. Itulah yang tampak dari luar, oleh dunia luar, orang-orang kudus itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang dijadikan pertanyaan adalah, apakah kita semua sekarang yang ada di sini, maupun yang mendengarkan dari manapun kita mendengarkan, sudah hidup kudus? Apakah kita kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Nah, dari situlah kita berangkat, kita akan masuk ke dalam topik kita hari ini, yaitu be honest. Berkatalah dengan sebenarnya. Di dalam berkata dengan sebenarnya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada orang yang kudus di dalam hal ini, ada orang yang tidak kudus di dalam hal ini. Nah, tadi yang sudah kita baca adalah nas Matius 5 ayat 33 sampai 37. Saya tidak akan mengulangi membaca nas ini, tapi saya akan langsung masuk ke dalam Ibrani 6. Nah, sebelum saya masuk ke Ibrani 6, itu di nas yang barusan kita baca ada kata tertentu yang diulang-ulang. Seperti kita sudah belajar beberapa kali, banyak kali, bahwa kalau Tuhan mengulang suatu perkataan itu artinya penting bagi Tuhan. Kalau penting bagi Tuhan artinya penting bagi kita semua. Nah, kata yang diulang-ulang itu kita bisa lihat, saya tebalkan di situ. Hurufnya saya tebalkan. Bersumpah, sumpah, bersumpah, bersumpah, bersumpah. Itu kata yang diulang-ulang, sumpah. Nah, di Ibrani 6 ayat 16, Tuhan berbicara mengenai apa ini bersumpah itu. Pertama adalah orang yang bersumpah, dia akan bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Atas nama orang yang lebih tinggi. Kedua, sumpah itu merupakan pengokohan bagi orang yang bersumpah tadi. Jadi dikonfirmasi apa yang dia katakan dengan dia mengatakan aku bersumpah demi. Nah, yang menurut ayat ini kemudian ketiga adalah bahwa setelah sumpah dilakukan, maka segala macam keraguan, segala macam bantahan itu diakhiri pada saat seseorang bersumpah. Itu menurut Ibrani 6 ayat 16. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan melihat kembali seperti apa yang sudah kita belajar minggu yang lalu. Bahwa di dalam nas ini, di dalam ayat 33 dan 34 khususnya, kita akan melihat seperti yang ada di gambar ini. Di perjanjian lama, Tuhan berfirman kepada umatnya melalui Nabi Musa. Di situ dikatakan, dikutip oleh Tuhan Yesus, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Seperti di gambar itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 33 itu, hanya ujung daripada gunung es yang besar, yang bagian besarnya ada di dalam laut. Yang di atas adalah perjanjian lama yang dikutip Tuhan Yesus. Yang di bawah, yang warna biru itu di bawah, itulah yang masa anugerah di mana Tuhan Yesus mengatakannya.
Nah, di situ yang di bagian atas itu adalah dari Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Nah, saya akan bacakan ini. Apabila engkau bernazar. Nah, ada yang bilang bernazar ini beda dengan bersumpah. Tapi kalau kita lihat dari versi terjemahan baru, versi bahasa Indonesia masa kini, bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya, maka semuanya itu bisa dikatakan bersumpah yang dibilang itu. Karena di dalam versi bahasa Indonesia sekalipun antara bernazar dengan berjanji itu interchangeable. Jadi bisa dipakai di tempat yang berbeda-beda dengan kata yang sama atau tempat yang sama dengan kata yang berbeda. Jadi kita untuk gampangnya dalam konteks ini kita lihat sebagai bersumpah. Di situ dikatakan ayat 21, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan jadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dari 3 ayat itu Tuhan Yesus merangkumnya dan Tuhan sampaikan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Lalu kita lihat yang tinta biru itu. Di tinta biru inilah Tuhan Yesus menerangkan yang ada di bawah permukaan air tadi. Yang besar tadi. Matius 23. Matius 5 ayat 34. Di sini Tuhan Yesus katakan. Jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit. Karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Dan terus itu yang Tuhan katakan di tinta biru itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Saya akan sampaikan di sini bahwa poinnya adalah bukan janganlah sekali-kali bersumpah. Bukan itu poinnya. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena ada ajaran yang sedang berlangsung pada saat itu. Dari ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi yang dikutip oleh Tuhan Yesus di Matius 23. Ajaran itu begitu kacaunya sehingga pada saat Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang yang mengutip ajaran ini dengan salah. Tentunya untuk kepentingan dirinya sendiri, dia marah di dalam mengatakannya. Matius 23 ayat 16. Di situ dikatakan, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta, yang dimaksud adalah orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama. Bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Itu orang Farisi yang mengatakan. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ayat 18. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tapi kalau bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah itu, sumpah itu mengikat. Ini ajaran dari orang-orang Farisi. Ajaran dari tokoh-tokoh agama tadi. Nah, lalu Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-19, 23 tadi 19. Di situ Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Ayat 20. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Demikian juga ayat 21 dan 22. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan Yesus ini bukan berkata bahwa dia melarang untuk bersumpah. Karena berkali-kali dia bilang, kalau kamu bersumpah begini. Kalau kamu bersumpah jangan ikutin apa yang dibilang oleh orang-orang Farisi dan ahli agama itu. Kalau kamu bersumpah seperti ini. Jadi kalau kita membaca ayat 34 Matius 5 tadi. Jangan hanya dibaca janganlah sekali-sekali bersumpah. Terus berhenti. Bukan seperti itu bacanya. Bacanya adalah jangan sekali-kali bersumpah baik demi apa yang dibilang Tuhan Yesus. Maupun demi apa kemudian yang dibilang Tuhan Yesus. Ataupun demi apa yang kemudian dibilang oleh Tuhan Yesus. Itu bacanya. Jadi dia bilang
Kamu jangan bersumpah model orang Farisi itu. Jangan bersumpah model tokoh-tokoh agama itu. Bukan seperti itu. Nah, Pak Pendeta, artinya berarti Tuhan Yesus mengizinkan dong kita bersumpah. Kita barusan lihat dari Matius 23, panjang lebar tadi saya bacakan. Tidak ada satu kata pun di situ yang Tuhan Yesus katakan jangan bersumpah. Bahkan kalau kita lihat di ayat 34, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada satu kata, satu frasa yang menentang Ulangan 23 yang kita baca tadi. Jadi jangan sepotong-sepotong kalau ngambil ini. Mengambil jangan sekali-sekali bersumpah langsung diambil itu. Kita bilang kita nggak boleh bersumpah. Jangan diambil sepotong seperti itu. Harus kita lihat konteks keseluruhannya. Dan dari situlah kemudian ayat 34 inilah yang Tuhan katakan. Jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah. Maupun demi bumi karena bumi adalah. Ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Ada satu kata yang dia nggak sebutkan. Yaitu bersumpah di dalam nama Allah. Tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus di situ. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke yang lebih dalam lagi. Kita akan melihat kembali tadi iceberg tadi. Gunung es tadi yang di laut. Yang tinta merah, jangan bersumpah palsu tadi. Yang diucapkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk disampaikan ke umatnya pada saat itu. Itu mengacu kepada sumpah yang diucapkan oleh mulut secara verbal. Dan tujuan daripada yang disampaikan Tuhan kepada Musa yang kemudian diulang oleh Tuhan Yesus di ayat 33 ini adalah untuk melindungi hubungan antara umat Tuhan yang satu dengan umat Tuhan yang lain. Bayangin kalau umat Tuhan satu dengan yang lain, tidak ada yang bisa mengokohkan perkataan si umat ini terhadap umat yang lain. Akan terjadi kecurigaan antara satu sama lain. Akan terjadi saling ketidakpercayaan satu sama lain. Oleh karena itulah ada si pengokoh ini. Yaitu melalui sumpah. Dan sumpah ini adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama waktu itu adalah di dalam nama Allah Bapa di surga. Nah yang biru itu yang Tuhan Yesus katakan. Itu diucapkan bukan hanya dari mulut tapi dari hati. Yang dikejar adalah apa yang ada di dalam hati manusia. Dan tujuannya adalah untuk melindungi hubungan antara umat Tuhan dengan umat Tuhan yang lain. Dan antara umat Tuhan dengan Bapa di surga. Dengan Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini kita melihat bahwa yang tinta merah itu jangan bersumpah palsu. Pada saat Ibrani 6 ayat 16 yang kita baca tadi. Dikatakan di situ adalah orang yang lebih tinggi. Sumpah itu diucapkan demi orang yang lebih tinggi di dalam hal ini adalah Tuhan. Maka yang dimaksud adalah bahwa orang yang lebih tinggi itu akan menjadi saksi dari sumpah yang diucapkan oleh seorang anak Tuhan. Bahwa sumpah itu adalah benar. Fungsi yang lain daripada orang yang lebih tinggi tadi adalah dia akan menjadi hakim. Bagi orang yang menyampaikan sumpah tadi, kalau sumpah yang diucapkan itu tidak benar. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana orang yang lebih tinggi ini posisinya di dalam Alkitab. Di situ kita lihat Ulangan 6 ayat 13, saya akan baca bagian yang saya tuju saja, tidak seluruhnya. Di situ dikatakan di bagian terakhir, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa menyampaikannya kepada umat Tuhan pada saat itu. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan bagian terakhir, demi namanya, demi nama Tuhan, haruslah engkau bersumpah. Ulangan 10 ayat 20 diulang lagi, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi bersumpah demi nama Tuhan, itulah yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Dan kita perhatikan tadi pada saat Tuhan Yesus berkata, di ayat 34 tidak satu pun kata, tidak satu pun frasa yang menentang Ulangan 6:13 dan Ulangan 10:20. Tidak ada frasa yang berkata engkau tidak boleh bersumpah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita perhatikan semua itu menjadi satu. Jadi di situ tidak ada larangan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat selanjutnya ke tinta biru. Di tinta biru, nah ini penting sekali.
Tuhan Yesus mengatakan seperti yang di ayat 34 Matius 5. Yakobus, Rasul Yakobus mengulangi, menegaskan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu Yakobus 5 ayat 12. Saya akan bacakan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, perhatikan demi surga, maupun demi bumi, perhatikan ini demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Tidak ada kata demi Tuhan di situ. Dan di situ dibilang, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Yang tinta merah tadi, di situ sumpah dikokohkan oleh Bapa di surga. Itu udah jelas. Yang kurang jelas adalah yang tinta biru ini. Sumpah yang di tinta biru itu, siapa yang mengokohkan Pak Pendeta? Yang mengokohkan sama yang mengokohkan adalah Tuhan. Cuman bedanya hari ini pada saat zamannya Yesus, di mana Tuhan di dalam hubungannya dengan umatnya. Bagi orang yang percaya, seperti kita semua yang ada di ruangan ini dan yang mendengarkan melalui online, bagi orang yang percaya, Tuhan ada di dalam kita dalam bentuk Roh Kudus. Amin. Jadi yang mengkokohkan sama, yaitu Tuhan. Tapi yang tinta biru yang hari ini, yang di perjanjian baru, Tuhan itu adanya di dalam kita. Bentuknya adalah Roh Kudus. Itulah yang mengkokohkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus? Kalau istilah yang dipakai sebelum-sebelumnya adalah sumpah atau dasar, pada saat Tuhan Yesus berbicara dan dia berbicara, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Itu dia berbicara mengenai sesuatu yang lebih ringan daripada bernasar atau bersumpah. Dia berbicara mengenai komunikasi yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yang di dalamnya ada Tuhan dalam bentuk roh. Pada saat dia berkomunikasi dengan sesama anak Tuhan. Atau kepada sesama manusia yang bukan anak Tuhan sekalipun. Jadi yang mengkokohkan komunikasi itu adalah Roh Kudus. Adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya itu Tuhan bilang, karena Roh Kudus itu udah di dalam kamu. Kamu gak perlu lagi bersumpah atas nama siapa, demi apa. Gak perlu lagi karena sudah ada di dalam kamu yang mengkokohkan itu. Nah, kita masukin dulu itu ke dalam kita. Tuhan baru saja bilang ke kita, pada saat kamu berbicara, itu Roh Kudus yang di dalam kamu berbicara melalui kamu. Ada Roh Kudus itu, di mana pembicaraan kamu membuat Roh Kudus itu dimuliakan atau tidak. Nah itu yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya dia bilang, kalau ya, kamu harus katakan ya. Kalau enggak, kamu harus katakan tidak. Kenapa Pak Pendeta seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Roh Kudus tidak berbohong. Amin. Dia nggak berbohong. Roh Kudus tidak memanipulasi kenyataan. Tidak memanipulasi fakta. Kalau hitam dibilang hitam. Putih dibilang putih. Roh Kudus tidak bersaksi dusta. Roh Kudus tidak memfitnah. Roh Kudus tidak mengatakan hal-hal jelek terhadap orang lain. Roh Kudus tidak membuat sesuatu yang jelek menjadi lebih jelek. Atau yang bagus menjadi jelek. Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan di dalam dia berkomunikasi. Roh Kudus selalu melakukan hal yang membuat Tuhan dipermuliakan dan sesama manusia dibangun. Roh Kudus tidak akan menjatuhkan orang karena karakter orang itu. Roh Kudus tidak akan menjelek-jelekan pekerjaan orang. Roh Kudus tidak akan berbicara di belakang orang. Roh Kudus adalah kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kita yang menjelek-jelekan teman kita, di belakang teman kita, itu bukan pekerjaan Roh Kudus.
Itu yang dibilang Tuhan Yesus dengan kalimat, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Berhenti, jangan jelek-jelekin orang. Karena pada saat itu keluar dari mulutmu, seakan-akan Roh Kudus yang ada di dalammu mengeluarkan perkataan itu. Amin. Dan kita tidak mau lakukan itu. Kalau kita masih suka ngerasani bos kita, atau bicara mengenai anak buah kita, atau menjelek-jelekan istri kita sendiri di depan orang lain, berhenti lakukan itu. Karena seakan-akan Roh Kuduslah yang mengeluarkan itu dari tubuhmu, dari mulutmu. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah, kalau kita berbohong, kalau kita memanipulasi kenyataan atau data, kalau kita bersaksi dusta, kalau kita mengkhianati orang dengan perkataan kita, kalau kita ngomongin orang apa yang gak benar tentang orang itu, nomor satu kemungkinannya adalah kita adalah anak-anak Tuhan yang gak peduli pada Tuhan pada saat kita melecehkan dia, dengan membuat semua orang melihat itu Roh Kudus yang di dalam anak Tuhan ini, satu ini, berbohong ternyata Roh Kudus itu. Memanipulasi ternyata Roh Kudus itu. Bersaksi dusta itu Roh Kudus itu. Padahal Roh Kudus tidak mungkin melakukan itu. Artinya si anak Tuhan yang berbohong, si anak Tuhan yang memanipulasi, dia melecehkan Roh Kudus. Dia melecehkan Tuhan. Dia tidak kudus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Atau kemungkinan kedua, dia rajin datang ke gereja, dia melayani di tempat di mana pelayanan di gereja terjadi, tapi dia masih berbohong, dia memanipulasi, dia bersaksi dusta, dia menjelek-jelekan orang. Kemungkinan kedua adalah dia belum sungguh-sungguh lahir baru. Roh Kudus belum tentu ada di diri orang itu. Jadi ada dua kemungkinan, entah dia melecehkan Roh Kudus dengan sengaja, atau memang Roh Kudus tidak ada di dalam orang ini. Kemungkinan cuma itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Mari kita simpulkan apa yang barusan saja kita dengar. Dari awal tadi tentang kekudusan, sampai kemudian apa yang Tuhan mau di dalam kita. Menghidupi kehidupan yang di dalam kehidupan itu ada Roh Kudus Tuhan. Jadi ada yang namanya menghidupi kehidupan kudus. Ada yang menghidupi kehidupan yang tidak kudus. Menghidupi kehidupan yang kudus, seperti disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi ayat 33 dan 34, jangan bersumpah palsu. Kita semua tahu apa bersumpah palsu, tidak perlu diulangi lagi, itu self-explanatory. Yang kemudian adalah kalau kita berjanji, kita bersumpah, kita bernazar di depan Tuhan, maka kita harus pegang itu, harus kita penuhi itu, harus kita buat jadi kenyataan itu. Itu disampaikan di firman Tuhan. Kemudian yang tinta biru itu, jangan sekali-kali bersumpah demi ini, demi itu, demi ini atau demi ini. Jangan sekali-kali bersumpah seperti itu. Tapi jika engkau ya di dalam hatimu, hendaklah kamu katakan ya melalui mulutmu. Jika tidak di dalam hatimu, hendaklah kamu katakan tidak. Tentu Tuhan berbicara mengenai fakta di sini. Mengenai kebenaran di sini yang Tuhan bicarakan. Selanjutnya di situ dikatakan di ayat, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saya ulangi. Apa yang lebih daripada itu, maksudnya daripada jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih, apa yang di luar itu berasal dari si jahat. Berasal dari setan. Itu yang dikatakan firman Tuhan ini. Jadi kalau ya di dalam hatimu, ya kebenarannya, ya ini orang baik, lalu yang keluar dari mulutmu adalah tidak mengenai kebenaran tertentu. Tidak bahwa orang ini bukan orang baik, ternyata dia orang baik. Itu keluarnya dari setan. Itu yang dibilang di ayat ini. Kalau sesuatu itu tidak dan kita katakan ya, mungkin karena kepentingan pribadi ya. Supaya kita disayang sama anak buah kita. Sesuatu yang jelas-jelasan gak boleh dilakukan. Tidak. Tapi karena untuk kepentingan pribadi kita pelintir sedikit, kita manipulasi sedikit. Akhirnya yang keluar dari mulut kita, oke lah, boleh. Itu keluarnya dari setan menurut ayat ini, bukan menurut saya. Jadi kira-kira seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Kesimpulan dari seluruhnya yang kita bicarakan dari ayat 33 sampai ayat 37 tadi
mengenai kekudusan dalam hubungannya dengan mengatakan kebenaran. Be honest, jujur, kira-kira seperti itu. Nah sekarang mari kita lihat penerapannya seperti apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama tadi sudah jelas, Tuhan bilang bahwa, sebentar ini gak sama dengan apa yang saya punya. Oke, saya akan ngikutin apa yang ada di tempat saya. Tuhan dengan jelas-jelasan mengatakan bahwa penerapan yang pertama adalah kita gak boleh bersumpah palsu. Bersumpah palsu ini yang tadi saya anggap kita semua udah tahu. Di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan di sekolah, di dalam kehidupan di tempat kerja, itu konsisten Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kita tidak bisa di rumah tangga kita katakan A misalkan untuk situasi tertentu. Terus di sekolah kita bermain dengan untuk tidak mengatakan A tapi B. Di tempat kerja yang di rumah itu A kemudian jadi C. Kalau di rumah dikatakan di depan anak-anak kita bahwa yang namanya mencuri itu adalah bukan hal yang Tuhan suka. Kita pergi ke kantor, terus kita bilang kalau kita punch in atau punch out, tahu kan ada kartu punch in itu, clock in, clock out itu. Kita mencuri waktu dari situ, terus di dalam pembicaraan dengan sesama teman kerja kita abaikan seakan-akan boleh. Bukan begitu. Itu adalah palsu. Itu adalah sesuatu yang dilakukan bukan dari Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Penerapan semacam itulah yang bisa kita expand, bisa kembangkan untuk lebih banyak lagi yang kita ini di care group kita. Kemudian peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kita bernasar, kita bersumpah, kita berjanji pada Tuhan. Tuhan kalau engkau lepaskan aku dari kehidupan yang seperti ini, maka kemudian aku akan melakukan ini, akan melayanimu. Akan melakukan ini dan itu. Tuhan mengingatkan bahwa yang keluar dari mulutmu itu datangnya dari Roh Kudusku. Makanya itu harus ditepati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita saat ini sedang melakukan nasar. Atau sedang melakukan janji kepada Tuhan. Dan kita bergumul di dalam kehidupan kita untuk memenuhi janji itu. Karena pada saat sebelumnya kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus terjadilah sesuatu dan Tuhan melakukan mujizat. Dan dari mujizat itu kita ditransformasi. Hidup kita dirubah sepenuhnya. Sementara ada masa lalu di belakang kita. Yang terus dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita. Untuk berusaha melemahkan iman kita. Nah disinilah Tuhan bilang. Kamu harus berpegang kepada nasar kamu terhadap janji kamu. Pada saat kamu ucapkan itu kepada Tuhan dan seterusnya. Pada saat kamu ucapkan itu di depan saksi-saksi mata. Di dalam doa, didoakan dan seterusnya. Yang sudah lewat itu bisa dipakai setan untuk melemahkan kita. Kalau kita terus hidup di dalam masa lalu. Ini dikatakan Tuhan di sini, peganglah sumpahmu di depan Tuhan adalah kalimatnya itu present tense. Artinya adalah hari ini dan kemudian. Yang udah lewat nggak masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, penerapan yang kedua adalah pada saat kita berjanji pada Tuhan. Stick to it. Ikutin apa yang Tuhan bimbingkan pada kita. Apa yang firman Tuhan katakan melalui mentor-mentor kita. Ikuti itu. Jangan biarkan masa lalu merusak kita. Kemudian Tuhan bilang janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi maupun demi ataupun demi. Tujuannya kalau kita baca tadi ayat-ayat tadi. Tuhan tidak mau kita bersumpah demi sesuatu yang bukan Tuhan. Kekuatan-kekuatan yang bukan Tuhan. Jangan lakukan itu. Tapi intinya adalah Tuhan bilang. Yang lebih bagus lagi adalah kalau perkataan kamu itu sesuai dengan kebenaran yang ada pada saat itu. Maksudnya kebenaran yang benar ya, yaitu firman Tuhan. Kenyataan yang ada, yaitu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Maka pada saat hati kita mencernanya dan hati kita katakan, oh Tuhan berdasarkan apa yang Roh Kudusmu sampaikan kepadaku. Maka ini adalah iya menurut hatiku. Yang keluar harus juga iya.
Contohnya tadi sudah beberapa kali disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita terapkan ini saja, Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan senang melihat anak-anaknya melakukan hal yang sulit. Ini sulit, yang ini aja sulit. Tapi di khotbah di bukit yang sudah kita pelajari beberapa minggu berturut-turut ke belakang. Di situ Tuhan mengatakan, kamu jadilah garam dan jadilah terang. Ingat kan itu, jadilah garam dan jadilah terang. Kalau garam adalah garam yang mengasinkan, bukan garam yang tawar. Kalau terang adalah terang yang bersinar, terang yang bercahaya, bukan terang yang ditaruh di bawah gantang. Nah, yang kita barusan baca tadi untuk penerapan itu adalah baru garam dan terang. Actionnya masih tingkat yang seperti yang disampaikan. Yang Tuhan inginkan adalah seperti yang sudah kita pelajari mengenai garam dan terang ini. Yaitu mengasinkan, ingat garamnya adalah Roh Kudus. Mengasinkan artinya mengkuduskan, yaitu mengasinkan, mengkuduskan dengan sedemikian rupa sehingga orang yang diasinkan, lingkungan yang diasinkan, orang yang dikuduskan menjadi sangat asin seperti si garam itu. Sangat kudus seperti si Roh Kudus. Inilah yang dibilang be more like Jesus from day to day, dari hari ke hari, semakin hari menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Jadi inilah kalau kita mau masuk ke apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai garam dunia. Jangan berhenti di 4 poin yang pertama tadi. Tapi masuklah ke dalam poin ini, asinkanlah lingkungan kita, kuduskanlah orang-orang di sekitar kita. Tentunya bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah yang Tuhan mau. Mari kita lihat bagaimana caranya Tuhan menghendaki kita untuk menjadi garam dunia. Jelas sekali dari 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa kita harus menegur. Itu adalah jelas dari firman Tuhan. Dan itu juga diulang lagi di Galatia 6 ayat 1 melalui Rasul Paulus dikatakan, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, artinya menegur orang itu. Begini maksudnya. Kita melihat istri kita. Dia di rumah, dia bilang, ini adalah alo, sayang gitu ya, manggil suaminya sayang kan. Ini adalah alo. Kita suatu ketika pergi ke tempat kerja istri kita. Ternyata di tempat dia bekerja, yang dia katakan A di rumah berubah. Bukan A lagi tapi B. Kalau kita mau menjadi garam, mengasinkan lingkungan kita, mau menjadi seperti Tuhan Yesus, mengkuduskan lingkungan kita termasuk mengkuduskan istri kita, nanti kalau pulang ke rumah ditegur itu istri. Harus ditegur dan menegurnya adalah dengan firman Tuhan seperti dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 16. Jangan dibiarkan saja. Udah jelas-jelasan dia tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak kudus. Dan kita lihat dia di kantor melakukan itu, kita tidak menegur. Jangan sampai seperti itu. Karena itu artinya kita tidak melakukan hal yang Tuhan mau. Kita sedang tidak kudus di hadapan Tuhan. Contoh lagi. Anak kita bilang, nak, waktu main HP kamu, main game kamu itu ya, hari Sabtu pada saat gak ada pelajaran sekolah, jamnya adalah dari jam 3 sampai jam 5 misalkan. Terus kita melihat anak kita main game, main HP, gak mengenal waktu, gak mengenal hari, sebagian besar waktunya dia pakai untuk main HP. Kita udah ngomong loh dari mulut kita ke anak kita kan, ini waktu main HP-nya segini. Ini begini, apa yang keluar mulut kita itu adalah datangnya dari Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan, bukan? Dan tadi dikatakan apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang harus kau lakukan. Kita lihat anak kita melanggar itu. Hari-hari yang tidak seharusnya dia main HP, jam-jam yang tidak seharusnya dia main HP, kita sebagai orang tua udah kasih peraturan dari mulut kita loh. Gak kita tegur. Takut kalau anaknya nanti benci sama kita. Jadi kita halus saja, kita secara halus menegur.
itu bukan garam yang mengasinkan dunia. Itu bukan terang yang bersinar di atas dunia. Terang dan garam yang Tuhan masuk adalah anak kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dalam hal ini melanggar perintah orang tua. Tegur. Kita tegur anak kita itu. Dan ingat, menegurnya jangan pakai pikiran kita. Jangan pakai hati kita. Jangan kita bilang, papi udah bilang apa? Kan jangan main ini. Kenapa kamu sekarang main HP? Hari-hari yang papi bilang gak boleh. Itu kan untuk kepentingan si papi. Supaya papi kelihatan otoritasnya tinggi. Supaya papi kelihatan harus disegani. Pakai firman Tuhan kita sampaikan. Ini nih firman Tuhan katakan seperti ini. Antara lain adalah setiap waktu yang kita miliki kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sebagai persembahan kita yang hidup pada Tuhan. Gak perlu setinggi itu ke anak-anak. Tapi hubungkan ke Tuhan. Intinya adalah kita tegur anak itu dengan firman Tuhan. Setelah peneguran dengan firman Tuhan terjadi, kita lakukan semua itu dengan kasih. Artinya tegur diikuti dengan tindakan yang menunjukkan kasih. Seperti yang disampaikan di Galatia 6 ayat 1. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kelihatannya apa yang saya sampaikan di dalam penerapan ini, kelihatannya gampang-gampang susah. Artinya ada orang yang bilang gampang, ada orang yang bilang susah. Orang yang bilang gampang itu biasanya bisa melakukannya tanpa jerih payah dan itu akan terjadi. Orang yang bilang susah akan berusaha melakukan tapi nggak terjadi gitu. Nggak pernah terjadi. Sudah saya bilangin ini berkali-kali si anak ini. Jangan main game, jangan main game. Tetap aja main game. Jadi itu gampang-gampang susah. Tapi puji Tuhan. Semua yang dikatakan Tuhan, terutama yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia itu sebetulnya berbicara ke Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu betul bahwa kita bisa melakukannya seperti apa yang Tuhan katakan. Karena Roh Kudusnya ada di dalam kita. Amin. Itu harus kita amini dulu. Karena kalau kita tidak berpikir dari segi itu, maka kita akan bilang, ini terlalu tinggi. Ini nggak mungkin bisa dilakukan. Bisa dilakukan ini. Dan ini tidak terlalu tinggi. Karena Tuhan pada saat dia mengatakan itu, dia ingin memberkati kita. Karena dia mengasihi kita. Jadi nggak mungkin dia katakan sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Seperti apa yang dia mau.